Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mahdianto dengan tema Minimalis Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang mencapai kebahagiaan dengan gaya hidup minimalis. Dari survei yang saya lakukan, yang menanyakan subscriber saya tentang kenapa memilih hidup minimalis. 52% menyatakan mereka ingin menghilangkan beban pikiran, yang itu berarti mereka ingin mencapai kebahagiaan dalam hidupnya. Dewasa ini, tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa hidup itu begitu rumit. Terlebih lagi bagi mereka yang tinggal di kota, mereka sama sekali tidak bisa merasakan ketenangan. Tekanan demi tekanan datang silih berganti, hingga akhirnya sebagian dari mereka sepakat untuk memilih gaya hidup minimalis. Hidup minimalis adalah kehidupan yang dijalani dengan merujuk pada praktik-praktik keikhlasan untuk membuat hidup sedikit lebih sederhana. Baik itu bila ditinjau dari sisi materi maupun non-materi. Sebagian orang sering menyebutnya dengan istilah hidup sederhana atau simple lifestyle. Sesuai dengan pengertiannya, gaya hidup seperti ini cenderung merujuk pada seni untuk menyederhanakan hidup seseorang. Misalnya memilih tinggal di rumah minimalis, di pedesaan, dan lain sebagainya. Semua tindakan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mengurangi jumlah dan jenis harta kepemilikan dan meningkatkan kemandirian. Bagi yang belum terbiasa dengan kesederhanaan, gaya hidup semacam ini memang tidak bisa dilakukan secara instan. Berikut adalah tips bagi kalian untuk memulai hidup minimalis. Cara hidup minimalis pertama adalah dengan menulis alasan mengapa kita memilih hidup sederhana. Meskipun ini terlihat remeh, tapi alasan itu penting untuk membuat kita menentukan langkah apa yang akan kita ambil selanjutnya. Sebagian contoh, misalnya, kamu memilih hidup sederhana karena takut dikejar-kejar penagih hutang. Maka langkah bijak yang bisa kamu lakukan adalah dengan berhenti menggunakan kartu kredit atau berhenti hutang. Tanyakan pada hatimu sendiri, sebenarnya kamu butuh atau tidak membeli barang itu? Sebenarnya apa sih alasanmu mengeluarkan uang untuk beli barang tersebut? Apakah semata-mata karena kamu gengsi jika tidak memiliki barang tersebut? Ataukah kamu memang benar-benar membutuhkan barang tersebut? Tulislah alasan dengan huruf kapital di atas kertas, lalu tempelkan di tembok atau di lemari es. Dengan demikian, kamu akan terus mengingatnya di sepanjang hidupmu. Kedua, singkirkan barang bekas. Kebanyakan orang suka menimbun barang bekas. Entah apa tujuannya. Untuk memulai hidup minimalis, kamu harus berani terbebas dari barang-barang bekas tersebut. Caranya, pilihlah barang-barang yang menurutmu satu tipe. Pisahkan barang-barang tersebut dalam kardus yang berbeda. Jika kamu sudah ikhlas untuk membuang barang-barang tersebut, maka segeralah dibuang. Tapi jika tidak, coba kamu simpan dalam kotak selama 1 bulan. Dan lihat apakah kamu masih mencari isi dari kotak tersebut atau tidak. Jika kamu tidak mencarinya, berarti kamu sudah tidak membutuhkannya lagi. Ketiga adalah berpikir kreatif tentang hidup minimalis. Sesekali bukalah beberapa video tentang hidup minimalis. Carilah ide sebanyak-banyaknya tentang bagaimana cara hidup dengan sedikit barang. Keempat adalah dengan berwisata inspirasi. Maksudnya adalah kita meluangkan waktu untuk berwisata dengan mengunjungi tempat-tempat yang sekiranya bisa memberikan kita ide-ide kreatif tentang bagaimana seharusnya hidup minimalis itu. Sebenarnya di luar sana banyak sekali budaya atau kebiasaan di luar sana yang bisa kita tiru. Kelima, belajar untuk hidup hemat. Semua orang pasti setuju bahwa zaman sekarang ini sangatlah susah untuk menerapkan hidup hemat. Adanya online shop, promo yang terkadang membuat kita lupa diri, sering membuat kita gagal untuk menerapkan pola hidup hemat. Tapi untuk bisa hidup minimalis, berarti kita harus bisa belajar menekan pengeluaran kita. Jangan sampai kita terlalu berani mengeluarkan uang, dan di akhir bulan, kita sibuk cari pinjaman sana-sini. Cara hidup hemat yang bisa kalian terapkan misalnya seperti pola 50-30-20, yaitu 50% penghasilan untuk memenuhi kebutuhan, 30% untuk dana darurat, dan 20% untuk investasi. Keenam, hemat dalam berpakaian. Cara hidup minimalis berikutnya bisa kita lakukan dengan cara meminimalkan penggunaan pakaian kita. Salah satu metode minimalis dalam berpakaian adalah dengan proyek 33, yaitu hanya menyediakan 33 baju dalam waktu 3 bulan.
masukkan saja ke dalam box dan usahakanlah untuk tidak menyentuhnya sama sekali. Demikianlah tadi sekilas tentang hidup minimalis. Jika kalian ingin mempelajari lebih dalam, kalian bisa mempelajari di channel ini. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.